sekat. Luar biasa. Oke, selamat datang lagi semuanya teman-teman. Selamat datang. Selamat apa ya? Selamat salam cuan selalu aja pokoknya ya buat teman-teman semuanya. Baik, di sini sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin disclaimer on dulu. Segala rekomendasi dan analisa saham hanyalah bersifat memberi pandangan semata dan kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Segala keputusan ada di tangan Anda sendiri. Semua yang terdapat dalam video ini hanya sebatas opini dan analisa saya pribadi berdasarkan data yang saya tahu. Tidak ada maksud mendiskreditkan emiten tertentu dan tidak ada maksud juga untuk menggiring opini ke emiten tertentu juga. Nah, kecuali ini kalau misalkan berada di signal grup eksklusif ya, saya bertanggung jawab di situ. Apa yang saya rekomendasikan saya bertanggung jawab. Kalau nyangkut saya bantu pikirin, saya bantu untuk keluar. Tapi kalau di luar itu ya silakan dijogeti wae. Sorry. Ya baik, di sini saya akan review mengenai signal pada agro dan ranch. Hari ini tanggal 30 Agustus 2021. Oke baik, ini saya akan bahas mengenai analisa pada saham agro ya 30 Agustus 2021. Baik, sebelum masuk di sini kita kan kemarin sempat ada news ya, yang keluar. Saya baca dari financialbusiness.com di kanal berita mereka. Kalau katanya salah satu anggota direksi Bank BRI Agro Niaga tercatat memborong saham agro dalam rangka pelaksanaan hak opsi MESOP. MESOP itu apa? MESOP ya boleh silahkan cari tahu sendiri dulu di Google mengenai MESOP nanti, atau next video saya akan bahas mengenai MESOP dan lain sebagainya. Berdasarkan keterbukaan informasi bursa pada 27 Agustus 2021, Direktur Keuangan dan Operasional BRI Agro, Pak Arief Wicaksono melakukan transaksi pembelian saham sebanyak 2.434.300 lembar saham. Sorry kepletot sayanya sampai. Dengan hasil pembelian tersebut, maka persentase saham yang dimiliki sebelum transaksi sebesar 0% naik menjadi 0,01127% setelah transaksi. Oke, baik di situ ya. Saya baca newsnya. Makanya saya lihat newsnya, itu newsnya keluar sore deh kalau nggak salah ya. Oh ya di sini kelihatan nih, iya sore benar jam 18.56 setelah market close. Tujuan transaksi untuk konversi pembelian hak opsi MESOP, tulis manajemen dalam laporan kepada bursa, dikutip Minggu 29 Agustus 2021. Oh ini besok minggunya ya ternyata ya. Pada perdagangan Jumat 27 Agustus 2021, saham agro berakhir di level 2220 atau naik 0,45% dari harga penutupan hari perdagangan sebelumnya. Baik gitu ya. Diketahui emiten kode emiten maksudnya ya, kode emiten agro tersebut sedang melakukan transformasi digital. Hal itu mendorong pergerakan harga saham melesat sekitar 169% dari posisi 3 bulan sebelumnya. Jadi kalau kita flashback ke belakang mengenai agro ini, itu sudah uptrend ya, naik terbang sekitar 169% dari 3 bulan. Market cap perseroan pun sudah mencapai 48 triliun. Wow, saya salut nih. Padahal ini perusahaan baru dibentuk tapi market capnya sudah lumayan cukup besar ya menurut saya loh.
Baik lagi menurut saya ya. Sebelumnya anak usaha PT Bank BRI Indonesia Perseroan itu berencana melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMHMETD atau right issue sebanyak 2,15 miliar saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Nah, itu baik ya teman-teman, news ini yang kemarin sebelumnya itu saya baca ini ya. Dan ini link kanal beritanya, jadi saya tidak mengada-ada. Nah, di sini dilanjut mengenai masih di news yang tadi. Jadwal RUPS LB Agro, dana hasil pelaksanaan PMHMETD setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk penguatan permodalan, terutama sebagai modal kerja perseroan dalam rangka penyaluran dana berbasis digital. Tuh, di note ya. Dari hasil pelaksanaan PMHMETD itu untuk apa? Terkait dengan rencana itu, Perseroan berencana menyelenggarakan RUPS LB untuk meminta persetujuan pemegang saham yang akan digelar pada 27 September 2021. Berarti bulan depan ya, sekarang Agustus, ya sebentar lagi lah. Sebentar lagi 27 September 2021. PMHMETD itu apa? Penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu gitu. Intinya gitu ya kasarnya ya. Baik. Nah, setelah saya baca newsnya itu, saya coba kulik malamnya itu. Saya biasanya kalau ngulik saham itu senangnya itu kalau malam gitu. Jadi kalau malam tuh agak tenang, santai gitu. Jadi besok saya ketika di jam bursa ya saya udah tahu saya mau kemana gitu. Dan saya juga membagikan signalnya ini ke grup eksklusif teman profit eksklusif ya, untuk teman-teman yang ada di grup premium eksklusif ini. Kemarin sebenarnya kalau baca dia dapat signalnya dari saya nih. Untuk signal yang saya share di grup tersebut, saya share ini, maaf ya saya tutup membernya. Ini saya memberikan reason ya. Saya kalau ada saya share mengenai ngasih stock pick itu saya ada reason sendiri, saya ada analisa sendiri, saya ada baca mengenainya apa. Jadi saya ada analisa, bukan saya hanya sekedar ngasih lempar stock pick nih beli enggak seperti itu. Contohnya seperti real kemarin, saya tidak lempar sebagai stock pick saya untuk real ya. Karena apa? Real saya lihat tidak ada akumulasi di situ ya, seperti yang video sebelumnya setelah saya bahas, tidak ada akumulasi sebenarnya untuk saham real. Baik, kita lanjut. Nah, di signal grupnya tersebut itu saya kasih note BK terlihat ya ada yang mulai akumulasi dari tanggal 26 di agro, dari 26 Agustus, maksudnya dari 26 Agustus 2021 di agro. Kalau mau spek buy atau ODT one day trade yang agak santai boleh agro, karena agro ini menurut saya kalau kecantol pun istilahnya ya masih agak aman lah ya, nggak terlalu gorengan banget gitu. Untuk area buy di sini saya kasih area buy 2200 sampai dengan 2240 ya area buy. Untuk area TP1, TP2, stop loss, ARA ini segini, ini hanya tulisannya target, bukan sebagai target ya. Kalau ARA dia pokoknya segini, kalau ARB segini, gitu aja pokoknya sih. Nah, di sini kita lihat sendiri BK melakukan transaksi akumulasi. Oke. BK terlihat ada akumulasi BK serta CS, AT, GR, SQ, LG, UDR, HD, CC, XA, DX nih. Namun yang terlihat akumulasi yang lumayan cukup besar di sini yang saya lihat adalah BK. BK terlihat di sini ada melakukan akumulasi dari tanggal 26 Agustus sampai dengan 27 Agustus ya, sampai dengan hari Jumat saat market close itu ya. Di sini saya lihat ada melakukan akumulasi dia. Si BK. Nah, baik. Setelah saya melihat memang ada benar akumulasi, saya coba make sure kan kembali dengan
chart. Biasanya saya gitu, kalau misalkan ada news, ada apa, saya lihat broker summary, saya cek benar atau tidak, ada kumulasi. Kalau misalkan benar, oke, saya lihat chart. Chart ini biasanya saya hanya untuk konfirmasi saja ya. Kalau untuk teknikal, biasanya saya hanya untuk sebagai konfirmasi aja. Oh, di mana sih supportnya, di mana sih resistnya, gitu aja. Bentuk candlenya juga sedang di mana sih, volumenya memang benar ada nggak dari situ. Itu aja pokoknya. Kalau saya untuk mengenai charting ya, jadi saya nggak terlalu ribet-ribet mengenai charting. Baik, di sini kita lihat ya, ini candle waktu pas di hari Senin ini ya, Senin tanggal 30. Nah, namun untuk di tanggal 27 kemarin saya lihat chartnya seperti ini. Chartnya seperti ini menarik menurut saya menarik, maka dari itu saya coba lemparkanlah signal ini ke grup grup premium, grup eksklusif ya, nggak di grup umum ya. Lempar di grup eksklusif, di grup premium. Ini saya lemparkannya menunya. Nah, nih saya lempar karena ya analisa saya, terus juga chart mendukung, serta kalau dari kita lihat dari support dan resist ya nggak terlalu jauh lah. Ataupun kalau misalkan analisa saya, misalkan dia jatuh tek 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 ya, jadi masih ada kesempatan untuk rebound. Namun ternyata market berkehendak lain dan langsung terbang dari news yang saya baca itu. Oke. Baik. Nah, dari signal yang saya share ke grup signal premium, ternyata agro terbang sampai dengan 6,76% di hari ini. Oke, dari itu saya lihat ternyata terbang agronya mencapai 6,76%. Ya kalau misalkan ngikutin signal saya ya lumayan. Ini bisa kita lihat nih chartnya nih, candle naik terus ya, biasalah kalau agro ini mau mendekati sesi 1 sesi 2 dia agak sideways, lalu setelah itu naik lagi ya, gitu agro, ciri khasnya agro ya, kita bisa lihat. Tapi itu area buy-nya nggak sesuai tuh Om. Ya, ini benar, area buy opennya di 2270. Sebelumnya closing sebelumnya di 2260. Jadi kalau pergerakan harga dari 2250 sampai dengan 2380. Kita lihat saya share signalnya di area buy-nya 2240 ketemu sampai dengan di 2250 ya. Mungkin karena saya ngasih area buy yang terlalu rendah, karena saya nggak mau terlalu beresiko kalau ngasih area buy yang ketinggian. Ya menurut saya masih oke lah, cuman beda 1 tick kok, 2240 2250. Biasanya teman-teman juga kalau misalkan nggak sesuai pada area buy ya pada HK gitu. Kalau misalkan sahamnya memang benar oke ya, biasanya mereka pada HK kok, saya yakin itu. Hanya beda 1 tick. Jadi saat dia saat opening agak lompat ke 2270, mungkin ada ngayun sedikit ke 2250 lowernya ya. Di sini ya hanya beda 1 tick, oke lah ya. Toleransi lah ya teman-temannya, 2240 2250. Dan saya pun jujur aja saya belinya di 2270. Karena saya nggak dapat, saya memang pasang harga di 2240 nggak dapat, saya HK di 2270 dan saya dapat di situ. Baik, nah setelah kita lihat transaksi hari ini BK, CSU, CC, LG, AK, EP, FZ, RG, YB, SKK, AI, MI, DR, YJ dan seterusnya ya, banyak. Namun yang kita lihat distribusi ini ada si YP, DH, AZ ya. Kita bisa lihat YP udah keluar, mungkin ini para peserta Mirai Aset kompetisi kali ya, mereka hanya scalping aja untuk nyopet aja. Mereka udah pada keluar nih, lumayan besar, 20 miliar ya. DH juga udah keluar sebanyak 10 billion, AZ udah keluar juga, tapi nggak tahu di dalamnya masih ada sisa atau belum. Ini menurut saya sih
bukan bukan retail biasa ya, retail yang berduit ya, saya bilangnya retail yang berduit. Kalau saya nggak sampai segini transaksi di bursa, saya jauh masih anakan ya. Jadi kalau kita lihat di sini siapa si BK masih terus akumulasi dan juga si CS. Kalau BK ini hari ini 28 billion sampai dengan ya 28 billion, kemarin dia hanya 22, berarti ada penambahan 6 billion, 6 miliar. BKCS AT, BKCS AT, BKCS yuk ternyata di sini pindah. AT-nya udah distribusi. Nih, AT-nya udah distribusi. AT 4 yang sebelumnya dia mempunyai kepemilikan 5 billion, ternyata dia distribusi sebanyak 4 billion. Dia masih ada sisa barang, mungkin sedikit. Seperti itu ya. Jadi ya kalau saya ngeliat pergerakan market ataupun emiten, saya ngeliat akumulasi saja sih. Saya nggak terlalu ribet charting lah, teknikal yang screening gini gitu, enggak. Saya lihat misalkan ada news yang muncul, saya lihat benar nggak ada akumulasi atau tidak gitu. Dan saya ceknya lebih ke bandarmologi menggunakan broker summary ini ya. Ternyata ya alhamdulillah agro hari ini closing di 6% lebih. Buat teman-teman grup eksklusif yang sudah yang ngikutin signal saya, selamat cuan, happy cuan lah pokoknya ya. Hapcu happy cuan. Begitu. Ini untuk agro sendiri gitu. Lalu misalkan ada pertanyaan besok gimana kira-kira agro masih naik atau enggak? Ya nggak tahu pak. Saya nggak tahu. Jujur saya pun udah keluar dari agro. Saya pun udah haki. Saya pun udah jual. Saya pun udah keluar dari agro. Kalau misalkan besok masih naik ya silakan naik. Kalau teman-teman masih pengen jadi mau beli ya silakan. Namun saya tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan juga kerugian yang teman-teman dapatkan untuk di agro ini. Oke? Baik. Setelah agro kita akan lanjut ke saham ranch. Ranch ini yang tadi itu sempat ARA juga ya, ranch ini di sesi 2 ranch closing ARA jebret ya kan ARA. Nah, ranch ini adalah salah satu menu swing di grupnya teman profit eksklusif ya. Ini ST ini swing trade ya. Ini swing trade. Jadi ini sebenarnya saya baru update. Kebetulan banget saya baru update menu itu di tanggal 30 Agustus. Berarti di malam harinya nih ya, kita bisa lihat jam 1:36 dini hari. Malam loh, bukan siang tiba-tiba saya update terus saya ngaku-ngaku oh tuh pilihan gua arah tuh. Oh tidak, saya nggak seperti itu. Jadi ya benar-benar analisa saya masukin. Ya teman-teman juga boleh cross check, boleh tanya ke member saya yang ada yang ngikut grup eksklusifnya ya. Baik. Nah, di sini range kita lihat ini dia closing di arah 24,56% ya arah ya 2130 di harga 2130. Nah, ini range harga yang terjadi transaksi di hari ini di 1720 sampai dengan 2130 dan ya seperti ini low-nya di 1720 ya. Baik. Yang benar nih ini menunya dari menu swingnya sampean om katanya ya. Ini bisa teman-teman lihat ya, teman-teman lihat nih. Ini saya nggak ada edit ya, ini dari menu sini saya klik ping ya kan muncul seperti ini. Range ini saya ada area buy pertama, area buy kedua, dan area buy ketiga. Jadi kalau di swing, saya selalu mengajarkan ke teman-teman saya, ke member-member saya, itu untuk selalu menjaga money management. Saya tidak pernah untuk mengajarkan mereka semua untuk FOMO. Misalkan hajar full margin, hajar all in gitu. Oh tidak, saya nggak seperti itu. Baik, nah ini kita bisa lihat
apa kisaran harga untuk area buy pertama saya berikan di 16.40 sampai dengan 16.65. Ini swing loh, jadi panjang ya. Ini swing, jadi ini panjang. Bukan di hari ini ya, bukan di hari ini. Dan ini porsi yang saya kasih lah ya, yang saya kasih ke yang saya referensikan itu 30%. Jadi porsi ini seperti ini. Misalkan teman-teman punya uang 100 juta di portofolionya. Kalau 30% berarti teman-teman cuman masuk area buy pertama itu 30 juta. Jadi teman-teman masih sisa punya 70 juta lagi di situ. Nah, lalu untuk area buy kedua, ketika harga naik 17.05, 17.20, ini saya suruh average up tambah 10% lagi. 10%, jadi kalau misalkan dari harga yang tadi nambah 10% berarti jadinya kalau di total adalah 40%. Dari 100 juta berarti teman-teman masih punya sisa cash 60 juta rupiah gitu. Nah, ini juga belum saya update nih, keterangannya masih progres karena kemarin ini ya, karena kemarin nih data kemarin, jadi saya belum update. Nih sebenarnya udah clear, udah TP gitu ya. Untuk TP1 saya kasih range harga di 17.90, 18.70 untuk TP2, TP3 nya di 19.50. Nah, ini untuk area stop loss nih. Begitu. Jadi ini kalau kita lihat 17.90 untuk area TP1 nya itu mungkin di yang ya bisa teman-teman bisa cek sendiri lah ya, saya belum sempat gambarnya nih. Di 17.90 TP1, TP2 nya 18.70 dan TP3 nya 19.50. Ini yang saya tutupin biru-biru ini adalah menu. Menu. Jadi saya ada share beberapa menu untuk swing. Ya teman-teman bisa cek, bisa. Saya memberikan beberapa referensi menu untuk swing ya, untuk swing teman-teman bisa cek. Teman-teman sukanya saham yang mana, yang kira-kira serak atau enggak gitu, teman-teman bisa cek and recheck lagi lah. Makanya saya memberikan beberapa menu. Saya tidak hanya memberikan satu atau dua menu saja, tidak. Kalau saya hanya memberikan satu dua menu ya kelihatan dong saya pun udah punya barang bawah, saya mau pom-pom doang kan gitu. Jadi ini saya memberikan beberapa menu. Saya berikan beberapa menu, teman-teman boleh silakan pilih menu mana yang kira-kira tertarik. Dan alhamdulillahnya dari beberapa menu saya yang ada di sini itu belum ada yang terkena area stop loss. Masa sih om belum ada yang kena stop loss? Boleh cross check ke teman-teman teman-teman eksklusif yang ikut member eksklusif ini ya, belum pernah ada yang terkena area stop loss. Dan ini adalah salah satu saham aja, salah satu saham yang saya share. Sebenarnya banyak yang udah hit TP1 dan juga hit TP2. Jadi namun saya ingin membahas range ini aja. Baik. Nah, saya pun kalau misalkan memberi signal, saya pun ada analisa sendiri juga. Saya kalau memberikan signal swing, saya pun memiliki analisa juga. Jadi bukan semerta-merta saya ini asal-asalan ngasih signal. Beli sekian persen, beli sekian persen, stop loss sekian. Oh enggak, saya enggak seperti itu. TP1, TP2 enggak seperti itu. Jadi saya juga mempunyai analisa juga. Analisanya yang seperti gimana? Contohnya, analisa yang seperti ini ya. Kita lihat. Ini agak terpotong karena sebelahnya ini sebenarnya ini pas saham itu arah ya. Nanti di next slide ada pokoknya. Nah, saat di sini nih, saham range ini, saat terjadi di sini konsolidasi atau sideways, ini saya perhatikan ini ada yang terjadi akumulasi si AI, PD dan AK. Oke. AI, PD, AK di sini melakukan akumulasi dari tanggal 16 Agustus sampai dengan 27 Agustus. Jadi ya dari sini lah kurang lebih dari sini atau sini sampai dengan sini ini ada akumulasi. Ada akumulasi di sini. Makanya saya berani memberikan signal range sebagai signal range untuk di swing gitu, untuk di hold, beli hold, turun average gitu aja, naik ya average gitu.
Pokoknya saya beranikan itu ya karena saya punya analisa seperti ini kurang lebih. Nah ini area stop lossnya yang saya buat tadi, di stop lossnya di berapa sih, di 1560. Nanti teman-teman juga bisa cek 1560 stop lossnya gimana. Itu saya punya stop lossnya juga di sini. Jadi teman-teman yang ada di grup member eksklusif ini kalau mengikuti signal yang saya kasih ini pada saham range, ya happy cuan karena hari ini range closingnya di arah ya. Nah, ini analisa saya seperti ini. Ini ada terjadi akumulasi dari broker summary yang saya baca. Akumulasi itu gimana? Akumulasi itu lebih ke teknikal bandarmologi. Jadi kalau saya ngelihat, saya ini kalau di di saham, saya hanya menggunakan ya dua teknik aja, bandarmologi dan juga charting atau technical analysis. Technical analysis saya nggak terlalu ribet. Saya nggak terlalu ribet untuk TA-nya. Saya lihat pokoknya candle-nya seperti ini, dia sedang sideways atau konsol. Ya, saya lihat terus juga saya cek kembali di Brookfield apakah ada yang akumulasi atau tidak. Kalau nggak ada ya saya tinggalin, tapi kalau ada ya menarik buat saya akan masuk juga di situ. Disitulah yang dimaksud dengan follow the giant, ya kan, akumulasi. Nah, kita ngikuti bandar gitu maksudnya. Nah, untuk konsep sederhana dari bandarmologi seperti ini ya kan. Dari Brookfield tanggal 16 Agustus sampai dengan 27 Agustus itu seperti ini. Nah, konsep sederhana bandarmologi atau akumulasi itu pengkelompokan dari yang besar menjadi yang kecil. Ya, konsep sederhana bandarmologi mengenai akumulasi, pengkelompokan dari yang besar nih, dari emiten-emiten yang di luar menjadi sebuah satu kesatuan, ngecil dia, ngerucut untuk akumulasi. Misalkan di sini ada apa? AP, YP, KI, MG, GR, DR, YB, AZ, EP, CP, IF, LG, dan lain sebagainya seterusnya ke bawah. Itu mengkerucut menjadi sebuah satu kesatuan, mengkerucut. Ada akumulasi dari AI, AK, PD, dan XA. Ini konsep sederhana akumulasi itu. Akumulasi ini jadi dari yang banyaknya banyaknya sekuritas menjadi satu sekuritas, menjadi satu pembelian, ya akumulasi seperti ini. Jadi ini misalkan contoh ada AP, YP, KI, MG, GR, DR, YB, AZ, EP, CP, IF, LG. Nah, itu kita mengelompokkan aja di sini. Mereka itu yang akumulasi ya ini, yang beli seperti ini. Jadi dari banyak menjadi mengkerucut ke satu. Ini saya sebut sebagai akumulasi. Mudahnya seperti itu saja. Akumulasi seperti itu. Namun ada juga, hati-hati nih teman-teman, ada juga hati-hati. Akumulasi pengkerucutan seperti ini namun sahamnya turun, ada. Jadi kita nggak bisa serta merta untuk ngikutin bandarmologi ini, pure bandarmologi ngeliat akum, ini lagi akum, turun udah turun aja terus gitu. Oh, nggak seperti itu hitungannya, beda pokoknya. Selagi kalau saya di signal saya tersebut, selagi dia tidak menyentuh area stop loss, itu ya tetap hold aja, pegang aja terus sahamnya, tunggu aja waktu-waktu ya, mungkin dia nanti akan terbang. Ya beneran ternyata hari ini terbang gitu ya, dari tanggal 16 sampai dengan 30 ya hari ini, ya lumayan lah, 15 hari, 2 minggu kurang lebih dia udah terbang 2 minggu, pegang terbang, dapat 24%. Ya lumayan dong cuannya, ya kan, untuk trader yang santai gitu ya. Nah, jadi akumulasi itu kurang lebih seperti ini ya. Pengkelompokan dari retail, contoh retail nih yang kecil-kecil menjadi satu. Ini AI, AK, PD, XA. Ini nih bandar lah, bisa kita bilang bandar gitu. Bisa kita bilang bandar, big fund lah, bisa dibilang big fund seperti itu, yang punya uang besar ya.
Nah, jadi kurang lebih seperti inilah untuk bandarmologi untuk akumulasi. Kalau pengen lebih jelasnya, detailnya, saya biasanya jelasinnya di grup eksklusif ke anak-anak. Kalau misalkan mereka ada yang nanya mengenai bandarmologi, akumulasi gimana, distribusi gimana. Kalau distribusi ya kita balik aja dari sini, dari pengelompokan sini dia nyebar gitu. Ini kan arah tanda panahnya ke sini ya dong. Berarti beli ya dia kan. Beli terus. Nah, kalau distribusi dibalik aja. Gitu kurang lebih. Dibalik aja. Kurang lebih seperti itu kalau untuk distribusi dan akumulasi. Oke, kalau misalkan akumulasi begini, distribusi ya dibalik aja arahnya. Gitu. Nah, ini untuk Untuk gambaran saham ranch. Saham ranch ini kenapa saya call nih. Jadi saya call di sini nih, area sini. Ke teman-teman member eksklusif itu di signal ST-nya itu, swing trade-nya. Di sini saya call. Jadi ini area stop loss-nya. Area stop loss-nya ini. Nah, ternyata selagi tidak menyentuh area stop loss, kata saya ya hold aja. Selagi nggak jebol ya hold aja, nggak apa-apa. Jadi mereka tetap yang trader yang santai, yang nggak bisa terus-terusan nungguin pasar, nungguin bursa, ya dia bisa beli, tungguin aja. Ketika terbang ya jual gitu. Nah, ya alhamdulillah hari ini kan closing arah. Ya, closing arah alhamdulillah. Lalu ada menu apa lagi? Menu banyak di swing trade itu, menu banyak untuk teman-teman yang ada di grup yang ada di grup eksklusif. Teman-teman bisa lihat, cek dan recheck lagi saham mana yang belum terbang, yang belum mendekati area TP1 ataupun TP2. Itu masih bisa untuk masuk. Masih bisa untuk area buy-nya. Nanti boleh tanya ke saya. Misalkan, ini masih boleh nggak untuk masuk? Nanti saya kasih suggest untuk masuknya. Nah, lalu kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman, Rans gimana kira-kira besok tanggal 31 di hari Selasa, apa masih terbang lagi? Ya, kembali lagi saya tidak tahu. Saya tidak tahu yang itu. Saya tidak bisa memberikan itu di umum. Saya tidak tahu. Saya juga tidak berani memberikan referensi karena ini saham sudah arak. Dan teman-teman boleh cek juga di broker summary-nya, di dalam ada MG. Teman-teman tahu kan kalau ada MG gimana, MG suka resetnya gimana? Ya seperti itu. Jadi kalau pengen spekulasi buy silahkan, namun saya tidak bertanggung jawab atas kerugian serta keuntungan yang teman-teman dapatkan. Kalau untung syukur, kalau rugi ya jangan jerit-jerit ke saya. Yang pasti saya sudah call ini ke teman-teman member eksklusif dari harga bawah. Jelas ya di sini ya. Ini saya sudah call di harga bawah, di menunya, menu untuk swing. Jadi kalau di grup eksklusif ini ada menu swing dan juga ada menu fast trade. Lalu kalau misalkan mereka ada yang nyangkut di fast trade, ya saya bantu pikirin untuk cari jalan keluarnya. Selagi dia bisa jaga money manajemennya, saya bisa bantu untuk keluarnya. Ya insya Allah keluar tidak dengan CL. Seperti itu. Baik. Nah, ini ya jadi ya kurang lebih untuk gambaran saham agro dan juga Rans yang hari ini sempat terbang dan yang saya call di grup member eksklusif. Baik buat semuanya, jika ada yang ingin tanyakan boleh tanyakan di grup Telegram, ataupun kalau teman-teman membership eksklusif ada yang ingin tanyakan boleh japri ke saya langsung, silakan, saya feel welcome. Dan kalau teman-teman ingin niat bergabung ke menjadi grup member eksklusif, ya boleh silakan chat ke admin kami dengan Kak Maria Ayu. Baik, kalau gitu buat semuanya saya ucapkan terima kasih.